Saudara-saudariku yang terkasih, kita pernah mendengar atau bahkan ikut menyanyikan lagu yang syairnya ada satu kata atau kalimat yang begini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya, dan seterusnya. Saya tidak punya suara yang semerdu yang lain. Dan ketika menyanyikan lagu ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk semua orang, untuk setiap anak manusia yang datang, yang dekat dengannya. Dan itu bisa terjadi ketika orang bersyukur. Bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Di sanalah letak kemurahan hatinya yang tak terhingga bagi setiap orang yang mendengar dan mau menerima ajakan Tuhan. Rasa syukur membuat orang tidak memiliki ruang bagi yang namanya iri hati. Iri hati bukan saja menggerus nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif dalam diri kita, tetapi di saat yang sama dia sedang memaksakan diri kita untuk memakai ukuran kita kepada orang lain. Yesaya dalam bacaan yang pertama menegaskan bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Saat manusia mengukur orang lain, mengukur sesamanya dengan kacamata duniawi, yakni waktu berbakti dan prestasi, Allah sebaliknya mengukur segala sesuatu, mengukur keberhasilan seseorang atas dasar kasih. Saudara yang terkasih, sikap iri hati sangat jelas kita dengarkan di dalam kisah Injil. Para pekerja yang bekerja sejak pagi mengalami teriknya matahari, waktu kerja yang begitu lama, mendapat upah yang sama dengan orang yang hanya bekerja 1 jam. Mereka menuntut keadilan, namun yang paling mendasar dari tuntutan mereka adalah sikap iri hati. Benar enggak? Coba kita semua ingat-ingat pengalaman kita. Kita sudah kerja dan lain-lain, orang yang cuma datang dan lain-lain, kok dapat hak yang sama, dapat upah yang sama. Pasti kita pernah mengeluh, celetuk, atau protes dan macam-macam lainnya. Tetapi Sang Tuan pemilik kebun anggur menegaskan rancangannya dengan memberikan suatu penegasan. Tidakkah aku bebas menggunakan hak milikku menurut kehendakku? Malah Sang Tuan menunjuk dan menyentuh inti pertanyaan dan protes orang-orang, para pekerja yang pertama. Iri hatikah engkau bila aku murah hati? Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati, itu kita memperbanyak rasa syukur, buang jauh-jauh iri hati. Rasa syukur membuat kita merasa bahwa bukan diri kita yang paling berjasa atau lebih berhak mendapat imbalan, karena yang berjasa itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang bermurah hati kepada semua orang, entah itu dia berdosa, entah itu dia sakit, entah itu dia lebih cepat, lebih dekat. Allah menerima semuanya dan memberi rahmat yang sama, yakni pengampunan dan keselamatan. Dan hidup di dalam kemurahan Allah selalu mendatangkan kebahagiaan, meski ada banyak kesulitan-kesulitan yang mengitari kita. Paulus menunjukkan bahwa hidup di dalam Kristus, hidup dekat dengan Allah, itu selalu mendatangkan kebahagiaan. Maka suatu ungkapan yang luar biasa dari Paulus,
Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup mungkin kita pernah iri hati atau menjumpai orang yang iri hati kepada sesamanya. Orang yang iri hati adalah orang yang hidup dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Untuk itu, sabda Tuhan hari ini mengajak Anda dan saya untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita mendapat kemurahan hati Tuhan dengan ukuran kita masing-masing. Jika ada yang terlambat mulai usaha tetapi berhasil lebih cepat dari kita, maka belajarlah cara-cara ia untuk sukses. Jika ada yang lebih dahulu wisuda dari kamu, yang lebih dahulu kuliah, bertekunlah supaya saatnya akan tiba. Jika demikian, maka bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Saudara-saudariku, mari kita semua yang berjumpa dengan orang yang iri hati atau kita sendiri, ajaklah untuk melihat kemurahan Allah di dalam hidup kita masing-masing. Bangunlah suatu sikap yang terbuka kepada mereka yang iri hati, karena mereka sedang membutuhkan perhatian dan kepedulian dari kita. Tuhan Allah mengasihi kita dengan caranya. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Tinggalkan iri hati, berbesar rasa syukur, dan rahmat Allah melimpah dalam hidupmu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Rumah Inspirasi.